Jadi Ibu Siti Atijah mempunyai keluhan dan gangguan apa, Bu? Benjolan di payudara. Ya, benjolan di payudara. Nah, benjolan itu sudah lama, Bu? Sudah 3 tahun. Terus divonis katanya Tumor ganas. Menurut si Ibu sendiri ketika divonis tumor ganas, bagaimana respon dari Ibu? Sedih. Karena saya pernah ngelihat mertua saya dulu juga kena tumor ganas sampai dia pergi karena tumor ganas itu. Makanya pas saya tahu saya kena tumor ganas, jadi bawaan saya sedih nggak karuan. Perubahannya sampai detik ini bagaimana, Bu? Alhamdulillah sih sudah lumayan lah perubahannya. Yang tadinya agak keras itu benjolan sekarang udah agak lunak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ali sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziru zalimina illa khusara. Shadaqallahul azim. Al-ayah Ma'bad. Para sahabat-sahabat Yahya Nihawan Official dimanapun semuanya berada, mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di samping saya ada pasien. Nanti kita melakukan wawancara, kita tanya-tanya apa sih penyakitnya, gangguannya ya. Jadi si pasien ini sudah melakukan terapi, insya Allah sudah 2 kali ya Bu ya Pak ya. Nah, ini mau ketiga kalinya. Nah, kenapa kok si pasien ini istiqomah ya dan melanjutkan terapinya untuk yang ketiga kalinya ya? Kita sapa saja langsung kepada pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa? Siti Atijah. Ya, Siti Atijah. Ya. Jadi Ibu Siti Atijah mempunyai keluhan dan gangguan apa, Bu? Benjolan di payudara. Ya, benjolan di payudara. Benjolan itu sudah lama, Bu? Sudah 3 tahunan. Oh, sudah 3 tahunan. Ya. Nah, sudah pernah di check up secara medis? Udah pernah. Sudah. Bagaimana diagnosa dari medis, bagaimana, Bu? Diagnosa dari medis hasilnya katanya tumor ganas. Setelah sudah didiagnosa, itu sudah di rongsen secara teknologi belum itu, Bu? Udah ya. Udah. Terus divonis katanya tumor ganas. Jadi Ibu ini mempunyai penyakit yang sudah divonis oleh medis, benjolan di tubuhnya. Nah, katanya ini adalah tumor ganas. Terus kenapa kok Ibu berinisiatif untuk melakukan terapi secara Quran atau ruqyah ini, bagaimana, Bu? Ya karena saya ada keyakinan kalau
Al-Quran ini bakal menyembuhkan saya, makanya saya mengikuti terapi Quran ini. Dan Ibu sudah berapa kali di terapi ruqyah, Bu? Insya Allah udah mau 3 kali ini. Ya, jadi 3 kali. Nah, terus setelah dilakukan terapi 1 kali, 2 kali, bagaimana? Apakah ada perubahan atau tidak, Bu? Perubahan ada, yang tadinya keras sekarang udah agak-agak lunak ya. Yang biasanya ada gerak-gerak itu, entah itu apa gerak-gerak, sekarang udah nggak ngerasain yang gerak-gerak itu lagi, entah itu apa yang gerak ya. Sekarang udah ngerasain itu lagi. Terus ya agak lega aja lah, udah ada perubahan. Ya. Tetapi menurut si Ibu sendiri ketika divonis tumor ganas, bagaimana respon dari Ibu? Sedih, karena saya pernah ngelihat mertua saya dulu juga kena tumor ganas sampai dia pergi karena tumor ganas itu. Makanya pas saya tahu saya kena tumor ganas, jadi bawaan saya sedih nggak karuan. Pikiran saya, apa saya nanti bakal seperti mertua saya apa secepat itu ya. Makanya dokter bilang saya tumor ganas, disuruh kemo 6 sampai 8 kali. Tapi saya kurang yakin kalau kemo itu bakal menyembuhkan, makanya saya lari ke terapi Quran ini. Setelah niat saya pingin terapi Quran ini, perasaan takut atau was-was itu ya hilang, karena saya yakin saya bakal sembuh dengan terapi Quran ini. Tetapi ketika sudah divonis oleh medis, apakah medis itu tidak mengajukan untuk dioperasi, Bu? Ya diajukan, cuman sebelum operasi disuruh kemo dulu, kemo selama 6 dan 8 kali. Setelah kemo 6-8 kali itu baru operasi pengangkatan payudara. Ya. Terus kenapa kok Ibu memilih untuk tidak dilakukan kemo atau operasi itu? Apa, Bu, dasarnya, Bu? Karena waktu saya ke medis, saya ketemu orang-orang yang banyak ya, orang-orang yang kena penyakit kayak saya, yang dibilang sama dokter dia kena tumor ganas, terus dia juga ngikutin kemo, pengangkatan, saya lihat, tapi kok dia datang lagi terus ternyata dia numbuh lagi. Jadi dari situ keyakinan saya untuk medis hilang lah. Karena apa? Kok dia sudah pengangkatan, dia sudah kemo, terus ada lagi, yang itu yang bikin saya takut, jadi kurang yakin kalau kemo sama pengangkatan itu bisa menyembuhkan. Ya, terus Ibu kan penyakitnya secara medis ya. Kok berinisiatif untuk diruqyah? Apa sebelumnya Ibu itu pernah diruqyah atau tahu tentang ruqyah itu pengobatan apa saja? Sudah tahu atau belum sebelumnya, Bu? Belum tahu sih, belum tahu. Cuman karena saya percaya Al-Quran bisa menyembuhkan segala penyakit, ya yakin dari situ aja, makanya saya mau lari ke terapi Quran ini gitu. Ya, jadi Al-Quran atau ruqyah ini yang harus dipahami tidak khusus mengobati atau pengobatan secara hal-hal yang berkaitan tentang non medis saja ya, tetapi non medis secara ruqyah ini pengobatan bisa secara medis, non medis, dan psikis. Nah, jadi ketika Ibu ini berkonsultasi kepada saya, ya, akhirnya saya diagnosa secara wawancara, keluhan, gangguan, ya, bahkan saya melakukan ruqyah pada Ibu tersebut. Nah, akhir dari diagnosa memang ada indikasi non medis. Nah, sehingga
sudah timbullah penyakit medis. Apakah bisa penyakit non medis kok bisa menghadirkan penyakit medis? Ya tentu saja bisa. Ya, karena begini, kata Nabi, inna syaitana yajri wal insanu majrodam. Jadi jin masuk ke dalam tubuh manusia itu melalui aliran darahnya. Jika aliran darah seseorang itu sudah ada kontribusi dari bangsa jin, akhirnya darah tidak normal di dalam tubuh, akhirnya tumbuhlah penyakit-penyakit medis. Nah, jadi saya sudah melakukan terapi kedua kalinya, ya. Memang dari yang pertama saya memvonis ibu tersebut ini terindikasi non medis, ya, tetapi sudah timbul penyakit medis. Nah, penyakit medisnya apa? Ya benjolan yang ada di payudaranya. Nah, jadi bagaimana seharusnya langkah-langkah dalam penyembuhan? Ya seharusnya non medisnya itu diatasi terlebih dahulu. Terus bagaimana cara pengobatannya? Ya kalau memang itu kasusnya non medis ya harusnya dilakukan ruqyah. Nah, karena di dalam kacamata medis hal-hal yang penyakitnya itu secara non medis atau metafisik ini tidak kelihatan. Ya. Meskipun secara medis punya teknologi, tetapi belum ada penyakit yang metafisik terlihat oleh kacamata medis. Nah, maka dari itu non medisnya diselesaikan dengan ruqyah, tapi secara medisnya ini dilakukan dengan herbal. Ya, nanti ruqyah akan disinergikan dengan herbal. Nah, jadi si pasien ini sudah melakukan pengobatan mandiri dengan herbal. Nah, coba Bu dijelaskan apa selama ini herbalnya kok Ibu bertahan sampai mau melakukan terapi yang ketiga ini. Herbalnya apa aja Bu? Herbalnya daun kelor sama daun sirsak, bubuk kulit manggis, terus daun sambiloto sama kunyit. Itu aja. Ya. Nah, jadi selama ini masih dikonsumsi Bu ya? Masih tiap hari. Ya. Perubahannya sampai detik ini bagaimana Bu? Alhamdulillah sih sudah lumayan lah perubahannya. Yang tadinya agak keras itu benjolan sekarang udah agak lunak. Tuh. Dari secara kejiwaan, dalam arti Ibu katanya pernah tidak bisa tidur. Nah, selama ini bagaimana Bu? Nyaman ya. Tidurnya malah enak. Kalau menurut Bapak tidurnya sampai apa Pak? Sampai ngorok-ngorok. Sampai ngorok-ngorok katanya. Ya. Jadi si pasien ini selama pengobatan ruqyah. Nah, ini saya lupa, pertama kali terapi yang pertama itu sudah berapa hari yang lalu Bu? 1 bulan yang lalu kayaknya. Ya, 1 bulan yang lalu. Iya. Nah, jadi pasien ini sudah melakukan terapi 1 bulan yang lalu, sampai detik ini sudah mengalami perubahan, terutama berobat dengan ruqyah. Yang kedua melakukan pengobatan secara mandiri dengan mengkonsumsi herbal-herbal yang sudah dikasih tahu tadi. Nah, mudah-mudahan dengan video ini bisa mengedukasi untuk sahabat-sahabat dimanapun berada yang mempunyai kasus yang sama. Ya, jadi penyakit-penyakit seperti ini itu bisa dilakukan dengan terapi Qur'ani ataupun ruqyah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan yang sempurna kepada Ibu ini ya, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi itu saja wawancara
mengenai kasus si ibu atau pasien ya. Jadi saya akan melakukan terapi yang ketiga ya. Itu saja, saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hembusan nafas ibu, keluar masuknya nafas ibu, hati dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di hati saja ucapkan Allah, 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 dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in min nafsin aw 'aidin aw hash. Allah yasfiq. Allah yasfiq. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikuti pelan-pelan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama salaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ikuti Bu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jika di dalam tubuh hamba ada penyakit dan gangguan yang disebabkan dari kasus medis, non medis, atau psikis, ataupun dari sebab dari orang-orang yang mendolimi hamba selama ini ya Allah, ataupun dari sebab kesalahan hamba sendiri ini ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jika di dalam tubuh hamba ada gangguan dari bangsa jin atau bisikan-bisikan, korin-korin dari bangsa jin atau sihir atau ain, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jika di dalam tubuh hamba ada penyakit yang hamba keluhkan ini ya Allah, sebutkan penyakitnya, cukup di dalam hati saja. Ya Allah, ya Allah, sembuhkanlah, keluarkanlah penyakit dan gangguan yang ada di dalam tubuh hamba ya Allah. Ya Allah, ya Allah, sembuhkanlah, keluarkanlah ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah hajat hamba ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah, sembuh yang sempurna, yang tidak kambuh lagi ya Allah. Amin ya rabbal alamin.
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Tetap hatinya sambungkan kepada Allah. Dengarkan ayat-ayat ruqyah yang saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batilu innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء شرط قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون ولما ألقوا قال موسى ما جئتم به شهر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى وألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى Bismillahirrahmanirrahim. Ibu pegang daerah yang sakit, ya, tangan kanan, ya, terus agak ketuk-ketuk pelan-pelan, ya, niat untuk menghancurkan benjolan-benjolan yang ada di dalam tubuh ibu, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qataltum nafsan fadharatum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wa id qataltum nafsan fadharatum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wa id qataltum nafsan fadaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wa id qataltum nafsan fadaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wa in qataltum nafsan fadaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Sambungkan hatinya kepada Allah, hancurkan penyakit yang ada di dalam tubuh ibu, ya, terus ketuk-ketuk aja, ya. Wa in qataltum nafsan fadaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wa in qataltum nafsan fadaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun.
Wa in qataltum nafsan fadaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Kalau ada reaksi muntah, muntahkan saja apa-apa. Wa in qataltum nafsan fadaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wa in qataltum nafsan fadaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wa in qataltum nafsan fadaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wa in qataltum nafsan fadaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wa in qataltum nafsan fadaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladhi nazal kitabah wa yatawalla sholih amna takun yati bikum wallahu jami'in Allah ala kulli shawadir. Bismillahi Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladhi nazal kitabah wa yatawalla sholih amna takun yati bikum wallahu jami'in Allah ala kulli. Bismillahi Allah Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahada wa rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabir. Subhanallahi amma yusyrikun. Buka mata, ucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa yang dirasakan, Bu? Ada nggak yang dirasakan? Nggak ada ya? Nah, apa selama di rukyah tadi ada yang dirasakan nggak, Bu? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau yang pertama sampai yang kedua ketika di rukyah? Pertama saya ngerasa kayak melayang aja ya. Terus yang kedua kemarin ada perasaan mau muntah, bukannya perasaan udah muntah. Udah muntah-muntah ya. Tapi yang ketiga ini kayaknya nggak ada. Ya. Nggak ada reaksi apa-apa. Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan non medisnya sudah sembuh. Binilah amin ya rabbal alamin. Penyakit medisnya terus tetap dilakukan dengan herbal yang sudah disinergikan dengan ayat-ayat ruqyah. Mudah-mudahan hajat ibu dikabulkan Allah SWT, diberikan kesembuhan yang sempurna, amin ya rabbal alamin. Ya, jadi itu saja, mohon undur diri. Saya Yahya Nihawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.